Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Nah, anak-anak kita hari ini akan belajar subtema 2 dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak, mari kita siapkan hati dan pikiran dengan semangat kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 4. Jadi di sana ada tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, jadi mari kita baca bersama-sama. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, yaitu perjanjian dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi meja bundar atau yang disingkat KMB. Nah, berikut ini adalah perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947 ya. Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth ya, persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra ya di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi pelanggaran dari perjanjian ya, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus, yaitu pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock ya akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Lalu pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Oke, selanjutnya perjanjian Renville pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda juga ya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan negara Belgia. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perundingan dari perjanjian Renville yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan dari Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita lanjutkan, perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen ya. Nah, tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan dari Romroyen ini yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB ya, konferensi meja bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militernya dan membebaskan semua tawanan dari perang. Ini perjanjian Romroyen ya. Selanjutnya konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nah, hasil
dari Konferensi Meja Bundar atau KMB, yaitu pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan dari kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi demikian tadi ya perjuangan bangsa Indonesia melalui konferensi atau perundingan ya. Jadi sekarang kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu juga dilakukan melalui upaya diplomasi atau perjanjian-perjanjian untuk mencapai kesepakatan ya. Nah, agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak yang ada di negara kita ya. Oke, anak kelas 6 kita masuk ke pembelajaran 5. Sejak dulu bangsa Indonesia itu terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 86 dan 87. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Ya, kerjasama yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik. Lalu, apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Ya, dengan kerjasama yang baik, kami dapat menyelesaikan tugas dengan tentang informasi upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tepat waktu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan, bukan? Nah, tahukah kamu kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga? Nah, ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga ayam dan elang. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6. Selanjutnya, mari kita simak bacaan berikut ini. Ayo kita membaca Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nyica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengitlah terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Lalu Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan tabel berikut ini. Berdasarkan teks yang tadi kita bacakan, isilah peta pikiran ya berikut ini dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana mengenai bacaan Bandung Lautan Api. Oke, anak-anak, di sini ada kunci jawabannya ya. Apa? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Lalu mengapa? Untuk mencegah mengapa terjadi peristiwa Bandung Lautan Api? Karena untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nyica Belanda untuk menggunakan Kota Bandung ini sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Siapa? Ya, siapa yang terlibat? Ya, yaitu tentara sekutu dan tentara Nyica Belanda dengan penduduk Bandung. Lalu bagaimana? Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Lalu kapan terjadinya? Tanggal 23 Maret 1946. Di mana? Di Bandung ya. Nah, anak-anak, jadi demikian ya. Tadi kita sudah menjawab peta pikiran tentang bacaan Bandung Lautan Api menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Bapak mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna kita di kelas 6 ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Thank you.
Arigato, gracias, danke. Jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Terima kasih semuanya.